Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Session Closing. Pemirsa, di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Berasal dari industri dasar, pemirsa, produsen semen yang rencananya akan membagikan dividen dengan persentasenya adalah 100%. Dan ini juga mungkin cukup menarik bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan seperti apa informasi selengkapnya? Pemirsa, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP memutuskan untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham senilai 1,83 triliun atau 100% dari total laba bersih yang dibukukan tahun 2019. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST 28 Juli 2020. Dikutip dari siaran pers INTP, Antonius Marcos, sekretaris perusahaan Indosemen Tunggal Prakarsa mengatakan, emiten semen ini juga mengambil 5,31 miliar rupiah yang berasal dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham. Sehingga besaran dividen yang diterima oleh pemegang satu saham adalah Rp500. Adapun jadwal lengkap dividen PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk antara lain dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi di 6 Agustus 2020, ex-dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi di 7 Agustus 2020, dividen untuk pasar tunai di 10 Agustus 2020, ex-dividen untuk pasar tunai di 11 Agustus 2020, recording date di 10 Agustus 2020, dan pembayaran dividen di 28 Agustus 2020. Mengutip pelaporan keuangan per kuartal 1 2020, INTP memiliki jumlah kas dan setara kas senilai 7,75 triliun rupiah, naik 1,4% dari posisi kas dan setara kas sebelumnya yang berjumlah 7,65 triliun rupiah. Adapun jumlah aset lancar INTP mencapai 12,65 triliun rupiah. Pada perdagangan Selasa 28 Juli 2020, saham INTP ditutup menguat 0,41% ke level Rp12.350 per saham. Dengan demikian, maka estimasi yield dividen INTP untuk tahun buku 2019 sebesar 4,04%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, tambahan informasi, INTP merupakan salah satu emiten yang royal membagikan dividen setiap tahunnya. Bahkan INTP termasuk ke dalam konstituen indeks IDX High Dividend 20, di mana untuk dari indeks ini berisi emiten-emiten yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dengan nilai yield yang tinggi. Nah, kita akan coba breakdown, kita akan coba lihat lebih detail bagaimana persentase pembagian dividen atau dividen payout ratio dari INTP dalam beberapa tahun terakhir. Data yang berasal dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat secara bersama-sama, pemirsa. Ya, ini kita lihat dari beberapa tahun buku, dari 4 tahun terakhir, pemirsa, dari tahun buku 2016, 2017, 2018, dan 2019. Bagaimana payout ratio-nya atau dividen payout ratio untuk INTP dalam beberapa tahun terakhir? Apakah INTP termasuk royal sebagai emiten yang membagikan dividennya? Ya, di 2016 jumlah dividennya adalah di 3,42 triliun, persentasenya adalah di 8,4%. Laba bersihnya ada di 8,4 triliun rupiah. Kemarin Anda saksikan juga persentasenya cukup tinggi di 88,4%. Sementara di 2017, pemirsa, ini jumlah dividennya ada di 2,57 triliun rupiah. Sementara jumlah dividen yang dibagikan secara persentase atau lebih dikenal dividen payout ratio-nya melebihi 100%, pemirsa, di 138,6%. Sementara laba bersihnya hanya di 138,6%. Jumlah dividennya di 2,57 triliun rupiah. Begitu juga di 2018 ini. Ini jumlah dividennya ada di 2,02 triliun. Ini secara persentasenya di 176,7. Sementara laba bersihnya ada di 176,7. Ya, kami agak merevisi, pemirsa, dari grafis yang Anda dapat saksikan juga di layar televisi Anda ini di 2019. Ya. Untuk posisinya, untuk jumlah dividennya ada di 1,83 triliun rupiah. Sementara laba bersihnya ini dapat Anda abaikan karena posisinya untuk angka-angkanya salah. Saya akan coba revisi langsung. Di 2016 ini jumlah dividennya di 3,42 triliun, sementara laba bersihnya ada di 3,87 triliun rupiah. Anda dapat abaikan angka dari posisi laba bersih. Kemudian 2017 ini jumlah dividennya di 2,57 triliun, persentasenya di 138,6%, sementara laba bersihnya ada di 1,86 triliun rupiah. Posisi laba bersihnya hanya di 1,86 triliun rupiah, jumlah dividennya ada di 2,57 triliun rupiah.
Sementara di 2018 ini pemirsa di jumlah dividennya di 2,02 triliun rupiah, sementara posisi laba bersihnya ada di 1,14 triliun rupiah. Sementara di 2019 ini jumlah dividennya 1,83 triliun rupiah, sementara posisi laba bersihnya ada di 1,83 triliun rupiah. Dari grafis yang baru saja kami sampaikan tadi, meskipun ada sedikit kesalahan, tapi kalau kita lihat memang INTP termasuk salah satu emiten yang royal membagikan dividennya, bahkan melebihi 100% dalam beberapa waktu terakhir, dan semoga juga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama untuk bagi para investor dan trader yang ingin memanfaatkan momentum pembagian dividen dari INTP. Ya, dari informasi fundamental pemirsa, kita ke informasi teknikal. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham INTP dalam beberapa waktu terakhir, terutama secara intraday tradingnya terlebih dahulu. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat. Ya, mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi pemirsa, ini dibuka di harga 12.450. Dapat Anda abaikan juga pembukaan sesi kedua, ini tidak di pukul 9, tapi nantinya harusnya di pembukaan sesi kedua di 13.30 pemirsa. Kemudian di jam 10 ini mengalami tekanan pemirsa di 12.425 dari posisi di pembukaan sesi pertama, sementara di penutupan sesi pertama kembali mengalami kenaikan di 12.475. Sementara di 13.30 ini posisi pembukaan sesi kedua berada di level 12.450, sementara posisi penutupan sesi kedua hari ini di 12.400 menguat di 0,40%. Secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini, kita akan coba lihat juga di sepanjang tahun 2020 pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Ya, di 2 Januari pemirsa, posisi saham harga INTP ini masih berada di level 18.525, kemudian di 3 Februari di 16.875. Pembukaan sesi kedua dapat Anda abaikan juga pemirsa, kita fokus kepada posisi harganya di 2 Maret di 14.600, kemudian di 1 April kembali mengalami koreksi di 12.175, kemudian di 4 Mei koreksi terus berlanjut di 10.850 pemirsa. Bahkan di 2 Juni ini kembali bangkit untuk INTP menguat di 13.500, sementara di 29 Juli ini kembali mengalami pelemahan, level 13.000 ditinggalkan dan berada di level 12.450, sementara pada penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini ditutup di level 12.400 menguat di 0,40%. Itu secara teknikal. Kita akan coba lihat juga dari sisi lain, yaitu dari sisi valuasi apakah masih menarik atau tidak. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat secara bersama-sama pemirsa. Ya, dari sisi PER-nya terlebih dahulu berada di kisaran untuk INTP di 28,74 kali. Dari sisi price sales ratio-nya atau PSR-nya ada di kisaran 3,41 kali. Bagaimana dengan posisi PBV-nya? Ada di kisaran 1,96 kali, sementara price cash flow ratio atau PCFR-nya ada di kisaran 63,62 kali. Itu dia dari sisi valuasi, fundamental, rencana pembagian dividen, kemudian pergerakan teknikalnya, baik secara intraday maupun di sepanjang tahun 2020, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama bagi para investor dan trader yang akan memanfaatkan dengan momentum pembagian dividen INTP sebesar 100% dari posisi laba bersih untuk tahun buku 2019. Kita akan jeda kembali pemirsa di segmen selanjutnya. Kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif di WhatsApp interaktif kami dan juga nomor telepon kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita akan jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi.